Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi terkait audit sistem informasi. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Ahmad Rizal. Yang kedua itu adalah Andi Salsabil Siaulahair. Yang ketiga itu adalah Andi Mufli Muafal. Yang terakhir itu adalah Joy Happiness. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk kepada materi pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai sistem informasi audit internal. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tanggung jawab auditor internal. Pemahaman mengenai sistem informasi yang dahulu dianggap menyenangkan untuk dimiliki, kini menjadi hal yang mendasar sekali bagi auditor internal. Teknologi informasi terus menembus struktur kehidupan bisnis. Auditor internal perlu memahami dan mengevaluasi berbagai risiko serta peluang yang terkait dengan teknologi informasi karena beberapa alasan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa auditor harus menggunakan teknologi dalam audit internal. Ada 10 poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, alasan mengenai cepatnya pertumbuhan teknologi. Nah, yang kedua yaitu sistem informasi yang lebih luas di setiap fungsi organisasi yang semakin erat hubungan suatu sama lain. Yang ketiga yaitu penggunaan mainframe, pemrosesan terdistribusi dan komputer pribadi yang disertai meningkatnya presentasi penggunaan di antara para karyawan dan manajer organisasi. Yang keempat yaitu peningkatan yang luas atas informasi yang tersedia bagi para manajer. Yang kelima yaitu penurunan skeptisme mengenai akurasi data yang diproses melalui sistem informasi. Yang keenam yaitu pergeseran manajemen sistem dari bidang keilmuan para ahli program ke para pengguna akhir. Yang ketujuh yaitu peningkatan pengetahuan akan sistem informasi dalam masyarakat umum, mengarah pada semakin tersebar luasnya kemampuan untuk menangani data auditor internal dalam dunia teknologi. Yang kedelapan yaitu peningkatan penggunaan Local Area Network yang disingkat yaitu LAN dan lingkungan komputasi yang terdistribusi. Yang kesembilan yaitu peningkatan penggunaan basis data personal. Yang ke-10 yaitu peningkatan penggunaan sistem perusahaan secara keseluruhan. Materi yang selanjutnya yaitu komponen mengenai sistem informasi. Nah, di mana komponen sistem informasi menjelaskan dua kriteria, yaitu peranti keras dan peranti lunak. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peranti keras terlebih dahulu. Sistem peranti keras atau hardware yang digunakan dalam bisnis dapat dikategorikan dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama server, yang kedua PC, yang ketiga mini komputer, yang keempat mainframe. Yang selanjutnya yaitu peranti lunak. Sistem peranti lunak atau software memberikan perintah pada profesor sistem, investasi pada peranti lunak, termasuk pembelian paket peranti lunak, gaji karyawan untuk mengembangkan dan memelihara program, serta biaya perawatan yang harus dibayar ke vendor yang seringkali secara substansial melebihi biaya peranti keras. Pusat pemrosesan data berukuran sedang hingga besar dengan mudahnya memproses ratusan ribuan perintah program untuk aplikasi bisnisnya. Yang selanjutnya yaitu organisasi data dan metode pemrosesan data. Struktur kontrol yang dibutuhkan sistem informasi suatu organisasi yang sangat berbeda sesuai dengan jenis pemrosesan yang dilakukan serta tingkat teknologi yang digunakan. Agar dapat secara efektif membantu mengkaji kontrol sistem informasi, auditor harus memahami beberapa konsep dan kontrol yang dapat ditemukan dalam setiap metode pemrosesan. Berikut ini saya akan menjelaskan 3 metode pemrosesan
dasar yang saat ini umum digunakan auditor dalam teknologi. Yang pertama yaitu pemrosesan secara batch. Teknik yang paling tua untuk memproses data adalah proses secara batch. Berbagai kelas transaksi, contohnya pembayaran piutang usaha, dikelompokkan menjadi satu serta diproses sekaligus oleh sistem. Metode ini adalah metode lama untuk memproses data dalam jumlah yang sangat besar dan menawarkan kontrol pada tingkat yang paling tinggi. Total manual dari tiap barang dan nilai uangnya dapat diperbandingkan dengan total yang dihasilkan dalam laporan ke dalam mesin pemrosesan secara batch. Yang selanjutnya itu secara entry online atau pemrosesan batch. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi Memo Post menyediakan entry, permintaan dan edit data secara online, tetapi memperbarui arsip utama dengan pemrosesan secara batch. Setelah arsip utama diperbarui, biasanya pada malam hari setelah jam kerja, salinan memo dan arsip utama yang baru akan dibuat. Arsip memo tersebut diperbarui dengan entry data dan digunakan untuk pemrosesan permintaan selama hari tersebut. Setelah penyelesaian, arsip memo dapat digunakan untuk memasukkan transaksi ke arsip utama selama pemrosesan batch pada malam berikutnya. Yang selanjutnya yaitu online real time. Aplikasi yang dijalankan secara online real time memperbarui arsip sistem segera. Setelah data dimasukkan ke dalam terminal, hasilnya data tersebut selalu merupakan dan terbaru, dan contohnya dalam sistem pesanan pembelian dan penerimaan secara online real time, data pembelian data penerimaan yang terakhir tersedia untuk mengetahui status pengiriman oleh vendor. Tidak seperti pemrosesan secara batch. Pemrosesan secara online real time tidak memungkinkan untuk dilakukan kontrol melalui nilai total. Di dalam sistem evaluasi, seorang auditor perlu mempertimbangkan risiko bawaan dari berbagai segmen yang termasuk dalam sistem. Dalam mengevaluasi risiko bawaan, auditor perlu mempertimbangkan 4 poin penting. Yang pertama yaitu mengenai risiko keuangan. Yang kedua yaitu nilai penting sistem tersebut dalam kegiatan operasional. Yang ketiga yaitu keunggulan kompetitif yang diberikan oleh sistem tersebut. Yang keempat yaitu teknologi yang digunakan oleh sistem tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengenai kontrol sistem informasi. Nah, kontrol dalam sistem informasi adalah alat yang digunakan untuk mengelola hal-hal tersebut dan untuk membantu mencapai tujuan dari pihak manajemen. Alat ini berbeda dari alat yang digunakan dalam lingkungan manual karena ada 5 penjelasan poin mengenai alat ini berbeda dari alat yang digunakan lingkungan manual. Yang pertama yaitu karena sumber data kadang independen dari penggunaan data. Yang kedua yaitu jejak transaksinya diinput dari output jarang tampak oleh mata manusia. Yang ketiga yaitu adanya kebutuhan atas kejadian jika terdapat pertimbangan manusia. Yang keempat yaitu dokumentasi harus akurat dan dapat digunakan. Yang kelima yaitu tanggung jawab informasi pengguna dibagi dengan fasilitas pemrosesan isi. Agar dapat meringkas berbagai kesulitan yang ada, terdapat sejumlah faktor yang menghalangi pengembangan sistem kontrol yang memadai, yaitu 1. Pengumpulan fakta dan evaluasi dapat saja tidak lengkap. Yang kedua yaitu para pengguna semakin meyakini apapun yang mereka temukan dalam laporan sistem tersebut hanya karena laporan tersebut berasal dari sistem informasi mereka. Yang ketiga yaitu kurang terdapat arah yang jelas dan sesuai. Yang keempat yaitu pihak manajemen senior mungkin tidak melakukan tanggung jawabnya atas sistem kontrol pada tingkat dasar karena masalah tersebut terlalu teknis bagi mereka. Yang kelima yaitu berbagai kesalahan dapat muncul dalam desain sistem. Yang keenam yaitu komunikasi sering kali tidak baik di antara para karyawan bagian sistem. Yang ketujuh yaitu pemrograman yang tidak bertanggung jawab dapat memasukkan perintah ke dalam sistem. Yang selanjutnya yaitu kontrol umum. Kontrol umum terdiri atas berbagai kontrol dalam sistem informasi dan lingkungan pengguna yang tersebar di seluruh aplikasi.
Kontrol ini termasuk kontrol seperti pemisahan tugas, prosedur pengembangan sistem, keamanan data, seluruh kontrol administratif, dan kemampuan pemulihan dari bencana. Yang selanjutnya yaitu kontrol organisasional. Kontrol organisasional meliputi tanggung jawab dan otoritas yang memadai untuk aktivitas. EDP, tanggung jawab semacam ini haruslah mencukupi untuk memungkinkan aktivitas memenuhi sistem informasi memenuhi tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Di dalam aktivitas sistem informasi, efisiensi ditingkatkan melalui pengelompokan fungsi yang tepat. Pengelompokan yang utama adalah dijelaskan menjadi 3 poin, yaitu yang pertama operasi dan produksi. Operasi dan produksi harus mengubah sumber tertulis ke bentuk yang dapat dikenali oleh mesin, seperti key to disk atau key to type. Yang kedua yaitu pengembangan proyek, pengembangan sistem dan mendesain berbagai metode serta persyaratan baru. Yang ketiga yaitu layanan teknis, memilih peranti lunak dan menyediakan perawatan, menganalisis perlengkapan, dan membandingkan berbagai kemampuan perlengkapan baru. Yang selanjutnya yaitu audit internal. Telaah atau kontrol organisasi biasanya dimulai dengan pengenalan sistem. Para auditor internal bisa mengetahui dengan benar sistem tersebut dengan cara menelaah kebijakan manajemen, struktur organisasi, deskripsi kerjasama, laporan tenaga kerja, dan lembur prosedur operator. Sistem operasi fasilitas, dokumentasi dan penyimpanan, kontrol input, output, serta konversi data. Nah, para auditor internal harus menelaah catatan kerja dan jadwal cuti mereka, memastikan bahwa semua orang dalam aktivitas sistem informasi benar-benar mengambil cuti setiap tahunnya dan secara fisik jauh dari operasi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu siklus hidup pengembangan sistem. Pada tahun-tahun berikutnya, sistem dijelaskan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu fakta bahwa teknologi informasi masuk ke dalam setiap aspek bisnis dan pemerintahan, telah memaksa para manajer, karyawan, dan para auditor untuk belajar tentang bagaimana cara berinteraksi dengan sistem informasi. Yang kedua yaitu makin tidak jelasnya populasi penolak komputer telah menyingkirkan banyak orang tidak dapat mengadopsi lingkungan sistem informasi. Yang ketiga yaitu meningkatnya pengajaran komputer dalam semua tingkat. Proses pendidikan telah menciptakan generasi pekerja baru yang merasa nyaman dengan komputer, senyaman mereka memprogramkan VCR mereka. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya dorongan untuk mengotomatisasikan fungsi dan keamanan pekerjaan telah memberikan insentif bagi banyak manajer dan para pekerja untuk menguasai penggunaan sistem. Selanjutnya yaitu audit internal. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dicoba untuk dipastikan oleh para auditor internal ketika mereka terlibat dalam dan menelaah studi kelayakan sistem. Yang pertama yaitu studi tersebut harus dibuat oleh tim yang terdiri atas perwakilan semua departemen yang kepentingannya harus dipertimbangkan. Yang kedua yaitu minimal salah satu anggota tim harus ahli dalam peranti keras dan lunak. Yang ketiga yaitu studi tersebut harus dimulai dengan analisis menyeluruh mengenai sistem manual atau otomatis yang telah ada sebelumnya. Kadang satu-satunya hal yang salah dalam sistem terdahulu adalah sistem tersebut perlu diidentifikasi kesalahannya dan diperbaiki. Yang selanjutnya yaitu pertimbangan harus diberikan kepada kelemahan kontrol yang diidentifikasi melalui audit. Yang kelima yaitu spesifikasi untuk sistem yang baru harus tidak menunjukkan volume yang ada saat ini semata. Spesifikasi tersebut harus mempertimbangkan pertumbuhan jangka panjang selanjutnya. Yang keenam yaitu pertimbangan harus diberikan atas risiko penipuan atau hilangnya kontrol. Yang ketujuh yaitu para pengguna harus menyetujui sistem yang diusulkan. Yang kedelapan yaitu estimasi anggaran haruslah wajar dan dapat dilaksanakan secara jelas.
Yang kesembilan yaitu persyaratan input dan output harus ditetapkan dengan jelas. Aliran sistem harus menawarkan prosedur pemrosesan yang logis serta harus disajikan dengan jelas. Yang ke-10 yaitu rencana konversi yang harus wajar diformulasikan dalam teknologi sistem informasi audit internal. Yang 11 yaitu otorisasi yang ditulis dengan benar harus dapat untuk setiap tahapan siklus hidup pengembangan sistem. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Andi Mulfa. Saya akan mempresentasikan bagian dari materi saya. Nah, langsung saja keamanan data. Nah, pada materi ini intinya kita ngomongin gimana caranya supaya data organisasi nggak diakses sembarangan, nggak diubah seenaknya dan nggak hilang. Biasanya dipakai sistem kayak user ID, password, enkripsi, sama pembatasan akses berdasarkan level. Misalnya level 1 itu cuma bisa lihat data, level 2 bisa akses payroll, level 3 malah bisa ubah tarif gaji. Tujuannya simpel, yang nggak punya hak akses yang nggak bisa masuk, supaya data tetap aman dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ada keamanan fisik. Kalau tadi keamanan data sifatnya digital, sekarang nyangkut ke bangunan dan perangkatnya. Contohnya, hal-hal yang dijaga itu kayak akses ruang server, dicegah kebakaran, banjir, kebocoran AC, sampai debu-debu yang bahkan bisa bikin perangkat rusak. Biasanya ruang server pakai CCTV, kartu akses, maupun biometrik. Suhu juga harus stabil, kabel harus rapi. Kalau perangkat kerasnya rusak, otomatis seluruh sistem bisa berhenti. Jadi keamanan fisik ini sama pentingnya dengan keamanan data tadi. Lalu ada perawatan dan pemulihan bencana. Kalau misalnya terjadi bencana kayak kebakaran, banjir, atau server rusak, organisasi harus tetap bisa jalan. Makanya ada namanya Disaster Recovery Plan. Ada beberapa jenis site pemulihan. Pertama, hot site. Ini udah siap pakai kapan aja. Lalu cold site, cuman bangunan doang, perangkatnya belum ada. Mutual backup, minjem fasilitas dari perusahaan lain. Backup data harus rutin disimpan di tempat lain juga, dan rencana pemulihan harus dites minimal tiap 6 bulan sekali, biar pas darurat kita nggak panik. Lalu ada penyimpanan. Pusat data itu ngasilin banyak banget media penyimpanan, jadi harus ada manajemen arsip, termasuk kasih label, rotasi backup kayak konsep grandfather, father son, dan pastiin kapasitas disk nggak penuh. Media penyimpanan itu gampang rusak, jadi data penting harus di backup dan disimpan di tempat aman, termasuk lokasi lain di luar gedung. Sistem operasi. Ini merupakan otaknya komputer. Kalau OS bermasalah, bukan cuma komputer yang error, tapi data bisa rusak atau malah jadi peluang penipuan. Makanya tiap perubahan OS harus lewat persetujuan, diuji dulu, didokumentasi, dan punya rencana rollback kalau gagal. Program utilitas penting juga, cuma boleh dipakai orang tertentu, biar gak ada yang tiba-tiba ngotak-ngatik sistem. Lalu lanjut telekomunikasi. Bagian ini tentang gimana data dikirim dari satu titik ke titik lainnya. Risiko yang terjadi itu biasanya penyadapan data hilang, jaringan lambat, atau pesan palsu. Nah, untuk ngatasin ini biasanya pakai enkripsi, pemeriksaan error, monitoring jaringan, sampai auto callback untuk modern. Intinya biar data aman selama perjalanan. Lalu perubahan program. Setiap perubahan program ini harus diawasi, jangan sampai ada orang-orang yang iseng masukin kode aneh atau ada modifikasi yang nggak sah. Makanya ada proses kayak otorisasi perubahan, audit trail, sama review kualitas kode. Biar kalau ada apa-apa kita tahu siapa yang ubah dan kapan diubah. Nah, yang terakhir peranti keras, maaf. Punya kontrol bawahan, misalnya pengecekan duplikasi, pengecekan karakter, atau self-checking kalau ada error. Kalau kontrol bawahan gak cukup, bisa ditambah kontrol lewat software atau prosedur pengguna. Biar kalau hardware bekerja lancar, data nggak rusak, dan sistem berjalan tanpa kendala. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke audit sistem informasi yang kedua.
Nah, yang pertama itu mengenai sistem kontrol aplikasi. Nah, kontrol aplikasi itu merupakan sebuah kontrol yang memberikan jaminan bahwa aplikasi tertentu atau yang digunakan itu akan diproses sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pihak manajemen, dan bahwa pemrosesan tersebut itu telah akurat, tepat waktu, diotorisasi, dan lengkap. Nah, adapun daftar exposure yang timbul dari pemrosesan aplikasi beserta kontrolnya, inputnya, pemrosesan, dan output untuk mengurangi exposure-exposure tersebut. Nah, yang pertama itu adalah kehilangan input, yaitu merupakan transaksi yang ditransmisikan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, dan transmisi tersebut sangat rawan untuk hilang. Yang kemudian ada duplikasi input. Nah, hal ini dapat terjadi ketika ada data input yang dianggap hilang padahal ternyata tidak. Dan yang ketiga ada pencatatan input yang tidak akurat. Nah, ini mengenai pencatatan nomor-nomor yang salah ataupun kesalahan-kesalahan eja yang merupakan contoh-contoh umum dari kesalahan yang sering terjadi. Selanjutnya ada informasi yang hilang. Nah, informasi yang hilang itu sudah pasti membuat input menjadi tidak lengkap. Kemudian ada transaksi yang tidak tercatat. Nah, transaksi yang tidak tercatat ini eh, tidak meliputi hanya mengenai kecerobohan tanpa sengaja, tetapi juga merupakan akibat dari tindakan fraud, pencurian, ataupun penggelapan. Kemudian ada otorisasi. Nah, otorisasi ini meliputi gabungan banyak transaksi yang mungkin diperlukan karena jumlah transaksi yang sangat besar. Tetapi hal ini fokus bisa terjadi ketika tidak adanya fokus pihak manajemen pada pos-pos individual, sehingga hal ini menjadi peluang atau pemancing untuk meloloskan transaksi yang seharusnya tidak terjadi. Kemudian mengenai transaksi. Transaksi yang dimulai oleh sistem meliputi pemesanan kembali persediaan secara otomatis dan pembayaran kepada para pemasok. Jika semuanya normal, maka program akan bertindak sesuai dengan sebagaimana mestinya atau sesuai dengan kontrol. Akan tetapi eh, tidak menutup kemungkinan bahwa berbagai situasi itu tidak dapat diantisipasi oleh desain program yang telah dibuat, sehingga dapat menimbulkan suatu masalah atau kesulitan yang cukup serius. Kemudian output dikirim secara tidak benar. Nah, eh, informasi output yang dimaksud adalah informasi output yang dikirim ke orang-orang yang salah atau bukan orang-orang yang menjadi sebagai yang seharusnya. Output yang terlambat dikirim ke tujuannya. Selain itu juga mencakup output yang terlambat dikirim ke tujuannya sehingga lagi tidak memiliki nilai. Kemudian selanjutnya ada banyak kesalahan yang terdeteksi. Nah, hal ini mengenai analisis yang lengkap secara fisik tidak mungkin dilakukan atau adanya pesanan yang belum terpenuhi yang mengganggu. Kemudian ada pemrosesan yang tidak lengkap. Pemrosesan yang tidak lengkap ini maksudnya adalah kesalahan pemrograman ataupun kesalahan administratif. Kemudian ada pemrosesan yang dilakukan terlambat, yaitu pemrosesan tersebut mungkin benar, tapi pada saat penyampaian informasi tersebut itu tidak tepat waktu, sehingga tidak lagi memiliki nilai yang relevan. Kemudian yang terakhir adalah hilang. Eh, Maksudnya adalah arsip yang hilang ketika berada dalam pemrosesan. Menurutnya orang-orang ahli, ditambah dengan tidak adanya dokumentasi yang memadai. Kemudian selanjutnya, dalam sistem informasi yang kedua ada kontrol input. Nah, kontrol input ini merupakan eh, kontrol yang yang membantu memperkuat hubungan yang lemah dalam rantai kegiatan sistem informasi. Nah, kontrol kontrol input ini memiliki eh, kontrol input ini memiliki beberapa bentuk yang dapat membantu dalam sistem informasi. Yang pertama, jumlah total atau case total. Nah, nilai total ini sebenarnya tidak memiliki arti tertentu, tetapi sangat berguna karena menambah jumlah data numerik dari informasi non keuangan untuk mencegah kehilangan selama pemrosesan aplikasi.
Yang kedua, pemeriksaan format atau format check. Nah, pemeriksaan ini menunjukkan bahwa data yang dimasukkan itu ke dalam bentuk yang sesuai dan dalam field yang telah ditetapkan. Kemudian ada pemeriksaan batas atau limit check. Nah, pemeriksaan ini memastikan bahwa input itu tidak memiliki kisaran numerik yang ditetapkan, seperti jam kerja mingguan maksimum. Kemudian ada pemeriksaan kewajaran atau reasonable check. Nah, pemeriksaan ini dilakukan melalui perbandingan input dengan informasi dan yang tersedia dalam catatan yang ada atau yang telah dibuat. Nah, pemeriksaan ini digunakan untuk memeriksa data-data yang salah. Kemudian pemeriksaan numerik atau numerical check. Nah, numerical check ini pemeriksaan yang untuk memastikan bahwa data alfabetis itu tidak ada dalam field yang dikhususkan untuk data numerik. Kemudian perbandingan historis atau historical comparison. Nah, pemeriksaan ini menunjukkan bahwa apakah informasi yang ada saat ini itu dapat dibandingkan dengan informasi sebelumnya. Kemudian pemeriksaan urutan atau sequence checking. Nah, pemeriksaan ini untuk memverifikasikan urutan numerik dari field kunci dalam data yang akan diproses. Kemudian ada pemeriksaan kelebihan beban atau overflow checking. Nah, pemeriksaan ini adalah pemeriksaan programatis untuk mencegah kelebihan kapasitas memori. Jika kelebihan kapasitas memori atau field yang menerima banyak data. Nah, biasanya itu terjadi di data memori. Selanjutnya ada kontrol pemrosesan. Nah, eh, kontrol pemrosesan ini tujuannya untuk mencegah atau menghilangkan keinginan untuk melakukan manipulasi data yang tidak baik, serta untuk memastikan bahwa operasi memuaskan dan berkelanjutan sustainability atas peranti keras atau hardware dan peranti lunak atau software. Nah, oleh karena itu, eh, oleh karena itu selalu ada kemungkinan dari penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa adanya ketidakmungkinan manipulasi yang tidak baik, sehingga perlu ditambahkan peringatan tambahan atau awareness yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada eh, tentukan kehadiran paling tidak dua operator terlatih selama operasi peralatan. Dan yang kedua adalah melakukan rotasi tugas antara operator. Nah, kemudian selanjutnya ada kontrol output. Nah, kontrol output ini merupakan eh, kontrol yang digunakan untuk menentukan akurasi dan kewajaran informasi yang telah diproses. Nah, kontrol ini juga meliputi penyimpanan laporan output, yang dimana bahwa total catatan yang diproses itu harus sesuai dengan total input yang telah dicatat sebelumnya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama sebagai berikut, yaitu menetapkan apakah kelompok kontrol atau pengguna menyimbangkan dan merekonsiliasi output. Yang kedua, tetapkan apakah pengecualian ditandai dalam laporan. Kemudian, eh, pelajari bahwa jumlah total dalam laporan itu untuk menentukan nilai kewajarannya. Kemudian, tetapkan apakah daftar output dan daftar distribusi itu dipelihara atau tidak. Dan yang terakhir adalah menetapkan apakah laporan itu hilang atau salah jalur. Kemudian materi selanjutnya mengenai jejak audit. Nah, jejak audit ini eh, merupakan transaksi yang merupakan suatu kegiatan yang mengharuskan bahwa transaksi itu dapat ditelusuri dari awal di sepanjang langkah selanjutnya hingga proses pelaporan final eh, atau dipublikasikan. Kemampuan ini itu memungkinkan verifikasi transaksi serta perbaikan. Nah, eh, dalam hal verifikasi, setiap transaksi para audit dalam setiap transaksi, para auditor itu harus terlebih dulu nyaman dengan nyaman berjalan dengan sesuai dengan harus nyaman berjalan sesuai dengan jejak yang tampak dari saldo akun ke catatan kegiatan ke saldo akun. Kemudian selanjutnya adalah dampak e-bisnis. Nah, perbedaan utama antara bisnis tradisional dan e-bisnis adalah bahwa
pelanggan tidak secara fisik hadir atau sedang dalam proses komunikasi dengan seorang wakil perusahaan ketika transaksi tersebut terjadi. Yang dimana bahwa berarti transaksi tersebut terjadi melalui internet. E-business itu merupakan suatu terobosan baru yang banyak digunakan oleh orang-orang sebagai perubahan bisnis yang berarti dalam abad ini. Nah, eh, yang selanjutnya adalah peranti lunak yang dipasok oleh vendor. Nah, dalam poin ketujuh ini terdapat beberapa tren peranti lunak komersial yang siap pakai, yang lengkap dan fleksibel, yang telah menghasilkan sejumlah manfaat dan perhatian. Yang pertama itu ada dokumentasi dari perangkat lunak. Itu seringkali lebih bagus dari sistem yang dibangun secara internal. Yang kedua, pengujian. Eh, Paling tidak untuk paket peranti lunak yang terkenal, biasanya lebih menyeluruh daripada sistem yang dibangun secara internal. Dan yang terakhir adalah jika personal utama sistem informasi itu tidak ada, maka personal vendor akan digunakan sebagai upaya terakhir. Kemudian poin ke-8, peranti lunak untuk keseluruhan perusahaan. Nah, peranti lunak untuk keseluruhan perusahaan itu adalah salah satu jenis perangkat lunak pasok. Perangkat lunak pasokan vendor yang telah menarik perhatian selama ini di berbagai perusahaan besar, dan makin menarik banyak perhatian perusahaan besar lainnya hingga menengah. Nah, dalam peranti lunak untuk keseluruhan perusahaan itu auditor internal harus berfokus pada dua faktor utama, yaitu proses evaluasi dan eh, penulisan serta perawatan integritas paket peranti lunak. Dan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, yang pertama adalah stabilitas penjualan, kemudian ada pengeluaran dasar bagi pengguna, umur sistem, kepuasan pelanggan, standar kontrol, kecepatan pemrosesan, kecukupan dokumentasi, keterbatasan saluran khusus, serta fleksibilitas sistem. Kemudian next ada poin ke-9, yaitu komputasi personal dan pengguna akhir. Ya, eh, dalam poin ini perkembangan teknologi informasi itu merangsang berbagai aktivitas pemrosesan informasi pada tingkat hingga pada tingkat pengguna yang akhir. Nah, pengguna pengguna akhir dengan PC itu berpotensi menghadapkan perusahaan pada kerugian atau kerusakan data, kesalahan dalam logika pemrograman, kehilangan kehilangan layanan pemrosesan. Nah, eh, maka dari itu terdapat sejumlah tindakan yang dapat dilakukan untuk menekankan keamanan atau keakuratan pemrosesan dalam lingkungan PC. Yang pertama adalah tentukan apakah kebijakan itu telah ditulis untuk perolehan perangkat keras dan perangkat lunak seperti private computer. Yang kedua, tetapkan apakah aplikasi yang penting atau arsip-arsip dibuat cadangannya secara teratur. Kemudian tetapkan apakah para pengguna termasuk pengguna mainframe, bahasa generasi keempat itu dilatih oleh. Selanjutnya adalah ada macet. Pemrosesan terdistribusi. Nah, pada poin ke-10 ini eh, terdapat pemrosesan terdistribusi ini terdapat dalam banyak bentuk. Nah, yang pertama ada terminal-terminal online yang dihubungkan ke mini komputer yang bertanggung jawab untuk mengedit entry data dan menyimpan transaksi untuk transmisi selanjutnya. Yang kedua, mini komputer itu digunakan untuk memproses data secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah PC atau private computer yang memiliki kemampuan program edit dihubungkan ke mainframe, serat optik, atau melalui dua kabel yang dapat disatukan dalam satu PC. Kemudian poin selanjutnya itu mengenai dokumentasi. Nah, dalam dokumentasi itu harus menjelaskan proses yang akan dilakukan oleh program dan sistem tersebut. Dokumentasi yang baik itu adalah dokumentasi yang memberikan tanda dari fasilitas pemrosesan bahwa data itu telah berjalan dengan baik. Nah, dokumentasi ini seringkali dibutuhkan oleh pihak manajemen untuk menentukan kecukupan fungsi suatu program. Nah, dalam pengujiannya, dokumentasi itu harus memperhatikan dokumentasi program, sistem, operasi, dan prosedur pengguna.
Di sisi lain, para auditor juga harus menentukan kecukupan kontrol dokumentasi yang ditetapkan oleh organisasi. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai efisiensi dalam sistem informasi. Nah, dalam poin ke-12 ini, eh, semakin banyak uang yang dihabiskan dalam aktivitas, itu semakin besar tingkat pengembaliannya jika efisiensi dan informasi itu ditingkatkan secara proporsional. Nah, operasi itu akan menjadi efisien dan ekonomis jika sistem dan aplikasi tersebut itu membantu pihak perusahaan menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa membuang-buang waktu, energi, dan uang. Sistem menjadi efisien dan ekonomis jika pihak manajemen tidak menjanjikan pernyataan tujuan yang tidak jelas, tidak memberikan sumber yang tidak dibutuhkan, dan tidak mengembangkan rencana sistem informasi, serta tidak mendukung atau terlibat dalam usaha. Eh, dah, salah. Nah, aktivitas sistem informasi itu membutuhkan sistem akuntansi biaya yang memadai. Yang pertama itu para manajer atau bagi para manajer sistem informasi, yaitu untuk mengukur efektif dan efisiensi, bagi untuk bagi para manajer senior untuk mengetahui biaya yang diperlukan, serta bagi para pengguna yaitu untuk memperoleh informasi. Yang kemudian selanjutnya ada ketentuan hukum. Nah, ketentuan ketentuan hukum ini dapat membuat perubahan yang signifikan dalam sistem informasi dan aplikasi. Nah, dalam sektor publik, undang-undang privasi itu telah ditegakkan di tingkat nasional dan negara bagian. Eh, undang-undang itu Undang-undang itu dibuat untuk melarang pengumpulan dan penggunaan jenis informasi tertentu. Nah, kemudian agar sesuai dengan Privacy Act of 1974 dari pemerintah, setiap lembaga pemerintah itu diminta untuk yang pertama membuat penjagaan yang memadai untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan catatan, serta melindungi diri dari berbagai ancaman atau kerusakan atas keamanan atau integrasi mereka yang dapat mengakibatkan bahaya yang substantif. Nah, seluruh aturan undang-undang atau Privacy Act of 1974 itu dibuat eh, untuk meningkatkan komunikasi fungsi internal sehubungan dengan undang-undang dan peraturan presiden lainnya yang kurang lebih sama untuk mendukung kedua ketentuan hukuman tadi, yaitu undang-undang atau Privacy Act of 17 dan 74 tadi. Nah, yang kemudian yang diperhatikan bukan hanya kepatuhan sesungguhnya, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana kepatuhan semacam itu dapat dibuktikan jika ada keraguan atau kecurigaan atas hal tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya itu. Jadi saya akan membahas tentang materi terkait audit sistem informasi yang ketiga. Pembahasan yang pertama itu kita akan membahas tentang penggunaan sistem mainframe dalam audit. Jadi penggunaan mainframe itu sebagai alat audit itu bukanlah suatu hal yang baru. Jadi pada tahun 1960-an itu saat penggunaan teknologi komputer diterima secara luas, auditor internal dan akuntan publik itu menyadari bahwa jika data audit yang telah diaudit itu bisa disimpan pada komputer, jadi auditor bisa saja perlu untuk melakukan pengujian pada komputer tersebut. Jadi pada tahap awal itu auditor cenderung mengaudit di luar komputer. Jadi mereka mengamati data yang masuk ke dalam komputer dan menentukan bagaimana bentuk data tersebut jika diproses secara manual. Kemudian mereka melihat dari output dari proses ini dan menguji data tersebut untuk melihat apakah data tersebut memenuhi ekspektasinya. Jadi hal ini disebut dengan mengaudit di sekitar atau di sekitar komputer. Jadi auditor dengan cepat itu belajar bahwa proses ini tidaklah sederhana meskipun pada dahulu itu pemrosesannya tidak terlalu rumit. Komputer itu menciptakan data baru melalui sintesis data yang dimasukkan. Jadi beberapa keputusan yang paling penting yang memengaruhi profitabilitas dan keberlangsungan organisasi sangat bergantung pada keakuratan informasi ini. Jadi seperti contoh, komputer bank itu dapat menghitung tingkat suku bunga sertifikat deposito dengan menggunakan rumus sederhana seperti yaitu suku bunga
dikali dengan jumlah uang, dikali dengan tingkat suku bunga, dikali dengan waktunya atau lamanya. Jadi mereka tetapi manajer keuangan biasanya itu tidak menginginkan lebih banyak informasi. Jadi mereka menginginkan biaya rata-rata dana bergulir untuk menentukan cara apa yang terbaik untuk menginvestasikan uang tersebut di tabungan. Jadi data itu diakumulasi dalam berbagai program ditulis untuk membuat arsip mengenai yang pertama itu sumber dana yang diterima, tingkat suku bunga untuk dana tersebut, dan yang terakhir itu jadwal jatuh tempo dari berbagai jenis tabungan. Serangkaian keterampilan audit yang baru dan jenis auditor yang baru itu juga muncul, yaitu auditor EDP. Jadi mereka itu bertanggung jawab atau memiliki tanggung jawab seperti mengaudit kejadian, transaksi, dan catatan di dalam sistem komputer perusahaan. Yang kedua itu mengaudit aktivitas pemrograman yang menyediakan instruksi pemrosesan ke komputer. Ketiga itu mengaudit sistem keamanan yang membatasi akses dan tindakan terhadap aktivitas data perusahaan. Selanjutnya itu adalah mengaudit operasi fisik di ruang komputer dan aktivitas yang terkait. Selanjutnya itu adalah mengaudit perencanaan dalam menghadapi bencana, pemulihan, pemeliharaan catatan, dan aktivitas penyediaan data cadangan. Selanjutnya itu adalah menyediakan nasihat dan petunjuk untuk kontrol internal bagi pemrograman dan pihak lain yang terlibat dalam pembuatan sistem baru dan modifikasi sistem yang ada. Selanjutnya yang terakhir itu adalah menyediakan informasi kepada staf audit lainnya yang diekstraksi dari sistem komputer untuk pengujian operasi dan arsip non-komputer. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang peranti lunak audit umum. Jadi peranti lunak audit umum ini atau Generalized Audit Software atau GAS adalah salah satu alat dari auditor EDP yang paling banyak digunakan. Jadi sistem Auditability and Control atau SAC menyatakan peranti lunak audit umum ini didesain khusus untuk auditor dengan memiliki fitur seperti membuat ringkasan, stratifikasi, sampling, kemampuan penelusuran informasi umum, serta dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas audit dasar. Jadi, GS ini tersedia di sejumlah pemasok, namun semuanya menyediakan sarana kepada auditor untuk biasanya membaca arsip, memeriksa catatan, menguji perhitungan dan membuat perhitungan secara mandiri, membandingkan data dari arsip terpisah, memilih dan mencetak sampel audit, meringkas atau menyusun ulang data dan melakukan analisis, dan yang terakhir adalah membandingkan data yang diperoleh melalui prosedur audit lainnya dengan data yang ada di catatan entitas. Jadi banyak auditor ini menggunakan bahasa generasi keempat dan peranti lunak statistik umum untuk mendapatkan informasi audit secara tradisional yang diperoleh dari peranti lunak audit umum ini. Jadi peranti lunak ini generasi keempat itu biasanya lebih banyak digunakan karena memiliki kemampuan yang mirip dengan GIS, dan biasanya ini bergantung pada penggunanya di dalam perusahaan dapat memperoleh dukungan yang lebih baik daripada GIS. Dengan meningkatnya prosedur analisis, auditor bisa memperluas penggunaan peranti lunak statistik agar metode statistik yang rumit dapat digunakan dengan mudah. Jadi penggunaan bahasa tingkat tinggi ini telah meluas seiring dengan perkembangan pakai statistik untuk komputer pribadi dan bahasa generasi keempat. Peranti lunak audit khusus. Jadi terkadang itu auditor EDP itu tidak dapat menggunakan peranti lunak audit umumnya. Biasanya itu ada batasan dari peranti keras atau hardware, konfigurasi sistem, atau kerumitan pemrosesan atas persyaratan output. Jadi pada situasi ini, auditor dapat menggunakan solusi peranti lunak khusus yang dapat dikembangkan oleh sumber daya programan yang terdapat pada perusahaan atau meminta ahli dari luar untuk membuatkan peranti lunak audit khusus ini untuk memeriksa, menyusun, dan menggali informasi. Jadi usaha ini mencakup peranti keras komputer dengan struktur arsip yang dibuat untuk berbagai tujuan. Jadi arsip ini berisi elemen-elemen data yang dapat dicocokkan secara langsung atau dalam cakupan nilai yang dapat diprediksi peranti lunak yang canggih ini, dan dikembangkan dalam lingkungan yang sangat khusus dan terkontrol agar dapat memenuhi tujuannya dan memastikan keakuratan dan integritasnya. Selanjutnya itu adalah tujuan audit berbantuan komputer.
Jadi ketika menggunakan sistem sebagai alat audit ini, pengujian data dapat langsung menggunakan teknik matematika seperti tebal akhir dan tebal silang, atau melakukan perhitungan ulang akurat dan komputasi lainnya. Jadi seperti contoh itu arsip pengajian dapat diuji dengan menghitung ulang jumlah pembayaran bersih berdasarkan jumlah jam kerja, tingkat gaji, nilai pengurangannya, dan yang lainnya. Dalam kasus tersebut, auditor perlu mempertanyakan mengapa pemeriksaan kontrol ini dapat dibuat untuk pengujian audit. Jika itu untuk kondisi yang valid untuk permintaan audit, maka wajar untuk menyarankan perlunya perbuatan pengujian standar untuk sistem agar dapat ditelaah ulang oleh manajemen. Oleh sebab itu, auditor perlu membuat struktur pengujian kontrol melekat untuk tujuan audit. Namun, auditor perlu juga berhati-hati dalam menentukan apakah penggunaan output secara terus-menerus ini merupakan tugas audit atau tugas kontrol lah. Jadi, para auditor sebenarnya itu adalah melakukan pengujian audit dan menguji kontrol, bukan menjadi kontrol atau pengendali, begitulah. Jadi, selanjutnya adalah pengujian pemrosesan. Jadi, penggalian dan pengujian data itu merupakan hal yang penting, namun hal tersebut dilakukan setelah terdapatnya fakta lah. Jadi pemrosesan itu dianggap sudah benar karena tidak ada kesalahan yang ditemukan di dalam data yang telah melewati langkah pemrosesan. Asumsi ini juga bisa salah karena kondisi kesalahan potensial yang belum ditemukan di dalam pemrosesan atau kesalahan yang belum bisa dideteksi pada saat itu. Data pengujian ini adalah data input yang didesain oleh auditor yang memasukkan berbagai transaksi ke sistem untuk diproses melalui peranti lunak aplikasi. Jadi biasanya auditor menggunakan istilah deck pengujian atau test deck untuk pengujian data. Jadi auditor akan menyiapkan data yang baik atau data yang harus diterima dan data yang buruk atau yang harus ditolak, begitulah, untuk pemrosesan melalui sistem. Untuk mengurangi dampak potensialnya dari pembaruan catatan dan data aktual, data itu dapat dimasukkan dalam metode pengujian dan outputnya diperiksa untuk melihat apakah hasil yang diharapkan telah tercapai. Mode pengujian ini merujuk pada penggunaan peranti lunak aplikasi secara terpisah dari pemrosesan produksi reguler agar terhindar dari kontaminasi arsip produksi. Hal ini dilakukan dengan membuat perusahaan fiktif atau dummy begitu dan menggunakan arsip perusahaan tersebut untuk memproses data pengujian. Jadi teknik data pengujian ini bergantung pada konsep hasil yang diharapkan. Jadi untuk transaksi yang menghasilkan komputasi, misalnya aplikasi pembayaran pinjaman dan bunga jangka pendek itu, hasil transaksi tersebut akan dikomputasi terlebih dahulu dengan biasanya menggunakan tangan dan dibandingkan dengan hasil pengujian menggunakan komputer. Jadi untuk data yang tidak valid, maka transaksi itu tersebut akan ditolak dan muncul pada laporan pengecualian. Untuk sistem yang rumit, implementasi teknik data pengujian ini merupakan usaha yang signifikan dan ini memiliki beberapa kombinasi input dan jumlah total transaksi dapat dengan cepat meningkat hingga ribuan. Untuk tujuan praktis itu biasanya hanya transaksi yang paling kritis yang biasanya dimasukkan. Jadi auditor internal itu perlu memastikan bahwa tidak ada arsip hidup yang diperbarui. Selanjutnya itu adalah fasilitas pengujian terpadu. Jadi biasanya terdapat beberapa sistem yang memiliki fasilitas pengujian terpadu atau integrated test facility di dalamnya. Jadi fitur ini memungkinkan perubahan secara langsung ke catatan pengujian tertentu di arsip utama. Catatan pengujian ini biasanya dimasukkan ke departemen khusus atau disebarkan dengan cara tertentu agar tidak mengganggu pemrosesan secara normal. Program yang sama memproses semua transaksi sehingga pengujian dan transaksi produksi akan diproses secara logis dengan cara yang sama. Jadi penggunaan ITF ini memerlukan pertimbangan metode yang akan digunakan untuk memasukkan data pengujian dan metode yang akan digunakan untuk memindahkan data pengujian. Selanjutnya itu adalah simulasi.
Simulasi paralel ini menggunakan program terpisah untuk menduplikasikan pemrosesan normal dari komputasi yang paling penting bagi auditor. Jadi ini merupakan fungsi yang sama dengan yang dijalankan oleh program aplikasi yang digunakan untuk pemrosesan reguler. Jadi penggunaan program simulasi dengan data input dan arsip yang sama itu diharapkan memberikan hasil yang sama juga. Jadi hasil program simulasi itu dibandingkan dengan program yang berjalan. Jadi auditor itu memperoleh hasil yang lebih baik dari program simulasi paralel daripada pemrosesan manual karena program komputer memiliki konsistensi yang tidak dimiliki oleh manusia. Adapun langkah-langkah dalam untuk melakukan program simulasi ini mencakup: yang pertama, kita dapat melakukan pendefinisian tujuan audit. Yang kedua itu memahami aplikasi komputer yang diaudit. Yang ketiga itu adalah menentukan logika yang akan diikuti. Yang keempat itu menentukan kode instruksi yang akan diikuti. Selanjutnya itu mengambil arsip yang mewakili populasi yang diperiksa karena melakukan debug program simulasi. Ketujuh, memproses aplikasi. Dan terakhir adalah mengevaluasi hasilnya. Selanjutnya itu kita masuk ke pemetaan. Jadi teknik audit yang menggunakan komputer itu yang agak jarang digunakan itu adalah pemetaan atau mapping. Jadi teknik ini menunjukkan bagian program yang digunakan dan bagian yang tidak pernah dijalankan. Jadi teknik ini sering digunakan pada program yang sangat besar atau didokumentasikan dengan buruk. Jadi pemetaan ini menghasilkan laporan mengenai kode program yang digunakan untuk membuat input, memperbarui catatan, dan menghasilkan output. Jadi jika ada kode yang tidak digunakan, maka kode tersebut akan hilang dari laporan mengenai kode yang akan digunakan. Selanjutnya itu adalah pemotretan. Jadi tujuan teknik pemotretan ini adalah atau snapshot untuk mengambil gambar transaksi ketika berjalan melalui aplikasi. Jadi auditor dapat menentukan apakah transaksi berjalan sesuai dengan logika yang ditentukan untuk pemrosesan yang tepat. Jadi umumnya ini transaksi ini dipasangi seperti kode khusus pada bagian yang tidak digunakan dari catatan. Jadi program ini di dalam sistem ini akan mengenal kode dan menghasilkan jejak audio khusus yang menunjukkan jalurnya. Akan tetapi cara ini memiliki kelemahan, yaitu perlunya pemrograman khusus ketika sistem itu dikembangkan. Selanjutnya itu adalah materi memperoleh informasi dari web. Jadi dengan adanya kebutuhan informasi tambahan untuk prosedur analitis dalam lingkungan kerja real time ini, auditor memerlukan data yang terbaru. Dengan adanya internet, perusahaan membuat informasi tersedia lebih cepat. Seperti arsip-arsip SEC dapat ditemukan pada webnya hanya dalam sehari. Tapi pada saat ini kan mungkin sudah lebih cepat lah daripada zaman dahulu kan. Jadi terdapat 4 jenis utama dari mesin pencari itu. Yang pertama adalah indeks secara hierarkis. Jadi ini semacam Yahoo yang didasari oleh kategorisasi yang dibuat oleh para profesional seperti pustakawan dan pembuat indeks. Yang kedua adalah mesin pencari standar. Jadi atau standar search engine ini mencari berdasarkan pemunculan kata kunci. Jadi jenis ini mencakup seperti AltaVista dan Go Network. Mesin pencari ini umumnya melaporkan seberapa relevan halaman tersebut berdasarkan faktor seperti frekuensi kata kunci dan penempatan kata kunci. Yang ketiga itu adalah meta. Jadi meta ini mesin sama seperti yang lainnya, itu mesin pencari. Jadi jenis ini mencakup seperti Dogville atau Metacrawler. Jadi masalah dengan jenis seperti ini adalah ketidakmampuannya untuk melakukan pencarian secara variabel binar. Dan yang terakhir adalah mesin pencari alternatif. Jadi kategori ini mencakup seperti kelompok yang tidak termasuk pada 3 kategori tadi. Jadi misalnya itu Northern Leaks. Ini termasuk pada kelompok ini. Jadi Northern Leaks ini akan melakukan pencarian seperti mesin pencari standar pada umumnya, namun menggabungkan hasilnya ke dalam beberapa kelompok yang mirip. Selanjutnya itu adalah manajemen basis data. Jadi sistem manajemen basis data ini memerlukan keterampilan pemrograman yang tinggi untuk dapat digunakan secara efektif. Auditor menggunakan sistem basis data untuk berbagai tujuan. Beberapa penggunaan
penggunaan akan berupa basis data datar atau flat database. Basis data datar ini dapat divisualisasi seperti spreadsheet atau lembar kerja yang dimana setiap catatannya memiliki elemen data atau kolom yang sama. Sebelum ditunjukkan dengan Jadi auditor menggunakan basis data ini untuk mempertahankan atau membuat seperti program audit, inventory risiko dan kontrol, data personal yang berhubungan dengan anggota staf, aktivitas tetap departemen atau organisasi, kontrol retensi catatan, sejarah temuan audit, dan yang terakhir itu adalah data unit organisasional atau situs audit. Selanjutnya itu adalah kontrol yang diperluas dalam lingkungan internet. Jadi banyak entitas itu menggunakan intranet untuk menyajikan informasi ke pengguna internal. Istilah intranet ini mengacu pada kenyataan bahwa web dijalankan secara penuh di jaringan pribadi tanpa dihubungkan dengan internet. Internet atau web eksternal ini menyediakan cara bagi perusahaan untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Dengan meningkatnya penggunaan internet, auditor perlu menyadari bahwa potensi entry yang tidak memiliki otorisasi ke dalam sistem informasi itu. Jadi entry yang dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perusahaan mencakup pemerolehan informasi kepemilikan yang penting, perusahaan peranti lunak penting oleh virus, dan perusahaan bisnis perusahaan melalui perubahan informasi situs yang kritis. Jadi perusahaan harus membuat prosedur pengamanan berdasarkan pemantauan risiko, di mana entry yang tidak memiliki otorisasi itu dapat terjadi. Jadi contohnya itu perusahaan dapat melakukan salah satu pertahanan yang dapat dilakukan itu semacam firewall. Jadi firewall ini adalah komputer yang semua lalu lintasnya harus dilewati dari dalam keluar serta dari luar ke dalam, dan hanya mengizinkan lalu lintas yang memiliki otorisasi yang melewatinya. Jadi saat ini terdapat 3 jenis firewall. Yang pertama itu firewall penyaring paket. Jadi ini mengunci alamat sumber dan alamat tujuan semua informasi. Yang kedua itu adalah firewall gateway. Jadi ini menyaring lalu lintas berdasarkan aplikasi yang mereka pilih. Dan yang ketiga adalah proxy server. Jadi ini adalah firewall yang melakukan komunikasi berdasarkan jaringan pribadi. Selanjutnya itu adalah kertas kerja yang dihasilkan oleh mainframe. Jadi terdapat kekhawatiran bahwa bisa saja muncul ketika kertas kerja itu tersebut berbentuk elektronik. Jadi bentuk kertas kerja itu dapat disesuaikan dengan konvensi profesional. Jadi apakah kertas itu dapat dibuat dalam cetakan atau hanya diletakkan pada komputer saja. Jadi keamanan kertas kerja itu dapat dikendalikan lebih baik di komputer jika sistem pengamanan komputernya itu digunakan dengan tepat. Sebaliknya, bisa saja gagal untuk mempertahankan keamanannya yang tepat pada kertas kerja elektronik itu dapat menimbulkan masalah yang serius. Jadi, jika kertas kerja auditor dapat diakses dan diubah oleh orang lain, maka perubahan itu dapat dibuat tanpa ada jejak. Karena perubahan tersebut bisa saja tidak meninggalkan bekas, tanda penghapus, atau bekas jejak yang telah dilakukan oleh orang lain tersebut. Selanjutnya itu adalah alat penentuan keamanan jaringan. Jadi peranti lunak yang tersedia itu untuk menguji kelemahan keamanan peranti lunak dan peranti keras jaringan. Bergantung pada peranti lunak yang dipilih, orang yang masih baru pun dapat menembus dan menjalankannya dalam waktu kurang dari 15 menit. Umumnya, peranti lunak itu harus sering diperbarui untuk mengenali perubahan peranti keras dan peranti lunak. Dan yang terakhir adalah peningkatan penggunaan prosedur analitis dan sistem ahli di seluruh perusahaan dan sistem real-time-nya. Jadi dengan adanya sistem perubahan secara menyeluruh dan sistem real-time lainnya yang secara ketat saling berhubungan, auditor internal atau manajemen harus semakin banyak menggunakan prosedur analitis berdasarkan real-time. Risiko kesalahan material atau ketidakberaturan itu dapat terjadi dalam kerangka waktu penyusunan yang harus dievaluasi secara hati-hati.
Sistem ahli atau expert system itu adalah aplikasi komputer yang terdiri atas berbagai peraturan yang menginterpretasikan data input dengan cara yang sama dengan seorang ahli yang dapat menginterpretasikan data jika ahli tersebut ada di tempat audit. Jadi sistem ahli ini memastikan bahwa interpretasi data secara konsisten. Jadi terdapat juga sejumlah prosedur yang akan dilakukan oleh manajemen secara berkala. Ini akan memungkinkan auditor untuk mengevaluasi prosedur yang dilakukan. Jadi jika prosedur itu tidak dilakukan oleh manajemen, auditor internal harus melakukannya secara berkala. Cara lain untuk melakukan hal ini dapat membawa perusahaan ke tingkat risiko yang tidak dapat diterima. Kebutuhan untuk memonitor aktivitas yang tidak normal juga diperlukan bagi bisnis. Jadi mungkin sekian materi yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.